Pertama-tama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada para pendahulu-pendahulu kita, para pejuang, para pahlawan bangsa. Ketiga, marilah kita bersyukur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan upacara pengibaran bendera Sang Saka Merah Putih dalam rangka memperingati kemerdekaan bangsa Indonesia. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang kami muliakan, 77 tahun yang lalu sebelumnya kita tidak akan mungkin bisa menyelenggarakan acara seperti ini. Pada masa itu bergerombol dengan mengibaran bendera Sang Merah Putih dan yang lagu kebangsaan Indonesia Raya bisa dianggap makar. Kita bisa ditangkap, dipenjara, disiksa, bahkan dibunuh. Pada masa itu penderitaan bangsa kita yang sangat pedih. Untuk itu janganlah sampai hal itu terulang kembali. Bangsa Indonesia sudah merdeka, jangan sampai penderitaan masa lalu itu terulang kembali. Semoga tidak ada lagi bangsa kita yang sengsara. Semoga tidak ada lagi bangsa kita yang menderita. Semoga tidak ada lagi bangsa kita yang menangis. Semoga tidak ada lagi bangsa kita yang menjerit-jerit. Sebab sekarang ini bangsa Indonesia sudah merdeka. Sudah merdeka. Sudah merdeka. Sudah merdeka. Merdeka! 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 Bapak Ibu yang kami muliakan, hari ini kita memperingati Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia, bukan kemerdekaan Republik Indonesia. Sebab Republik Indonesia tidak pernah dijajah. Republik Indonesia adalah negara yang suci, tidak pernah dijajah. Yang dijajah itu adalah bangsa Indonesia, bukan Republik Indonesia. Kami ulangi, yang dijajah itu adalah bangsa Indonesia, bukan Republik Indonesia. Mari kita perhatikan teks proklamasi yang baru kita baca tadi. Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Dari awal hingga akhir teks proklamasi tidak ada satupun menyebutkan kata Republik Indonesia. Yang disebut adalah bangsa Indonesia. Satu, proklamasi kami bangsa Indonesia, bukan proklamasi kami Republik Indonesia. Dua, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, bukan dengan ini menyatakan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang ketiga, kemudian ditegaskan atas nama bangsa Indonesia, bukan sebut atas nama Republik Indonesia. Yang keempat, Soekarno-Hatta, bukan Presiden dan Wakil Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta. Ini bukti otentik sejarah yang tidak bisa dirubah. Ini fakta sejarah. Tanggal 17 belum ada presiden, belum ada pemerintahan, belum ada DPR, MPR, dan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan. Jadi jelasnya bahwa pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Bapak Ibu yang kami muliakan, di dalam pembukaan Undang-Undang 1945
Juga tidak ada istilah kemerdekaan republik. Mari kita lihat. Alinea pertama disebutkan, dan sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, bukan republik. Alinea ketiga, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya, rakyat bukan republik. Alinea keempat, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu, bangsa bukan republik. Bapak Ibu yang kami muliakan, begitu pula di dalam keputusan Presiden nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan disebutkan 17 Agustus kemerdekaan bangsa bukan kemerdekaan republik. Lihat pada pasal 5 ayat 1 berbunyinya, Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 22 tahun 2018 pasal 2 ayat 1A juga disebutkan peringatan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus. Jadi tidak ada kalimat 17 Agustus kemerdekaan republik. Jelas disebutkan kemerdekaan bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus. Bapak Ibu yang kami muliakan, penyebutan 17 Agustus kemerdekaan republik bisa membawa kepada 6 dosa besar politik. Yang pertama, dosa besar politik terhadap proklamasi itu sendiri. Jika menganggap yang benar itu kemerdekaan Republik Indonesia, berarti pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia dalam teks proklamasi itu dianggap salah. Dosa yang kedua, dosa besar politik terhadap Bapak bangsa. Jika berpendirian bahwa yang benar adalah kemerdekaan Republik Indonesia, bukan kemerdekaan bangsa Indonesia, berarti menganggap bahwa para bapak bangsa yang telah menyusun proklamasi itu salah. Dosa yang ketiga, dosa besar politik terhadap bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia sudah merdeka, tapi dianggap belum merdeka, karena tanggal 17 Agustus 1945 dianggap yang merdeka adalah Republik Indonesia. Dosa yang keempat, dosa besar politik terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika berpendirian kemerdekaan Republik Indonesia, berarti sama hanya menganggap Negara Kesatuan Republik ini pernah dijajah kemudian merdeka. Dosa yang kelima, dosa besar politik terhadap sejarah. Dosa yang keenam, dosa besar politik terhadap pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bapak Ibu yang kami muliakan, seorang ulama yang sejak tahun 1978 telah melakukan seruan mengajak warganya untuk mensyukuri nikmat kemerdekaan bangsa Indonesia dan berdirinya Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7 tahun kemudian beliau melakukan 5 jilid kitab berjudul Mensyukuri Nikmat Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Jika kita hitung sampai sekarang sudah hampir 44 tahun. Jadi inilah mengapa salah letak harus kita perjuangkan hakul yakin atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan keinginan luhur, pasti kita berhasil. Demikian sambutan ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga Allah Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Berkat, Maha Rahmat memberkati dan merahmati kita semua ini. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.